nggak usah main dukun-dukunan, ya, nggak usah setting-settingan bohongi umat, bodohi umat. Jangan coba-coba antum untuk apa ya, menuntut Sugiknur membuat konten-konten edukatif. Jangan, Karena kasihan, nanti dia harus mikir. Untuk hal yang nggak penting ada juga. Nah ini Sugiknur ini yang nggak penting dibahasin sama dia gitu. Jadi udah ada bener apa yang dikatakan Sugiknur gitu, benar. Jadi untuk yang hal-hal yang nggak penting, antum yang membahasnya antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan. Iya. Itu udah dipasang mic-nya? Belum. Mana mic-nya, Bu? Sampai terus. Iya, pasang dulu dong. Sampai ngobrol. Iya, ini kan ngobrol saya juga. Nah, sekarang Bung, kita alangkah baiknya membahas apa, Bung? Membahas sebenarnya nggak penting sih, membahas orang-orang yang nggak penting itu sebenarnya nggak penting. Kita kan akan membahas kita sebagai orang-orang yang nggak penting membahas hal-hal yang tidak penting dari ucapan-ucapan orang-orang yang tidak nggak penting. Jadi kita nggak penting. Kita nggak penting. Jadi buat apa ditonton? Silahkan aja keluar. Daripada juga yang itu Iya. orang nggak penting tapi pura-pura penting. Jadi gini teman-teman semua, kita tahu bahwa beberapa hari ke belakang saya sudah membuat video tentang tanggapan statement Sugiknur Harja, Ustadz Dai Nasional, ngakunya dia sendiri yang mengaku Dai Nasional. Dan video itu cukup ramai, kemudian cukup menimbulkan kontroversial. Ada yang mengatakan bahwa saya pengadu domba antara Kang Ujang Bustami dengan Sugiknur Harja karena tidak ada kalimat kemudian Sugiknur mengatakan apa yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustami sebagai sebuah kebohongan atau settingan. Itu mah hanya narasi saja, narasi saya aja. Cuma kemudian itu bagi saya menyeluruh kepada semuanya, termasuk kepada Kang Ujang Bustami. Dan ternyata asumsi saya itu, opini saya itu benar. Dia mengatakan sendiri baru update berapa hari ke belakang ini. Ya. 7 Juli berarti Bung? Kemarin dia upload nih Bung. Saya akan kasih tahu kepada Anda Bung, selaku orang yang pernah diberikan ijazah oleh Kang Ujang Bustami, ijazah sholawat ya Bung. Menurut Anda tanggapannya nih, beliau lihat di menit ke-23, karena saya tadi sudah melihat dulu di menit ke-23 dia mengatakan. Oke, sekarang yang terakhir, poin yang keberapa tadi? Poinnya keberapa? Terserah lah, poin yang keempat atau kelima. Nah sekarang poin selanjutnya. Sekarang Indonesia ini lagi kacau. Ya, ekonominya, kedaulatan rakyatnya, kedaulatan hukumnya, kedaulatan budayanya. Ya, nilai-nilai sosialnya. Ini sekarang kacau, ekonomi macam-macam. Nah, PKI-nya. Nah, jadi lebih baik sekarang fokus. Nggak usah main dukun-dukunan, ya. Nggak usah setting-settingan bohongi umat, bodohi umat, ya kan. Fokus ini, pikirkan nasib rakyat, nasib bangsa ini bagaimana. Bangun ekonomi umat, jihad amar ma'ruf nahi munkar tuh kepada pengkhianat bangsa itu, pengkhianat rakyat itu sekarang. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, fokus ke sana. Ya, jiwa seraya dan macam-macamnya itu fokus. Walaupun mungkin kita hanya bisa teriak-teriak saja, enggak masalah, yang penting teriak. Nah, gitu saudaraku ya, kurang lebihnya. Oke bro, gimana nih? Dia mengatakan bohongi umat loh, bohongi umat, settingan. Lebih baik fokusnya ke isu-isu nasional. Kira-kira ya, menurut Anda seperti apa, Bang? Bener apa yang dikatakannya. Betul. Jadi gini, ada kan permasalahan bangsa Indonesia itu kan banyak banget ya, banyak sekali. Ada permasalahan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, agama, dan yang permasalahan yang nggak penting.
Ya, nah kalau aku kira urusan politik udah ada yang ngatur, urusan budaya, kesehatan dan lain-lain ada yang ngatur, urusan agama syiar seperti Kang Ujang syiar Islam lewat hal gitu membasmi dukun santet itu udah ada kan Kang Ujang. Nah untuk hal yang nggak penting ada juga. Nah ini Sugik Nur ini yang nggak penting dibahasin sama dia gitu. Jadi udah ada bener apa yang dikatakan Sugik Nur gitu, benar. Jadi untuk yang hal-hal yang nggak penting, antum yang membahasnya antum. Jadi gini, saya kira gini, Bung. Orang itu harus sadar akan apa namanya porsinya. Ya, ini Betul, santai kan? Sambil santai. Santai lah. Oke. Ini dibawa Nanti ada sama yang Dustin. komen nggak sopan. Pakai Bismillah, Bung, awas. Oke apa? Bismillah. Oh, Bismillah, iya takut. Ya, balik lagi. Saya kira harus ada porsinya kan masing-masing. Iya. Ya betul. Betul. Dan memang Sugik Nur itu porsinya seperti itu. Kita bisa melihat masa Sugik Nur harus berbicara soal politik kan antum jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu. Kalau Najwa Shihab diberikan Oke, ya. ekspektasi politik, oh itu memang porsinya. Kalau antum meminta Sugik Nur untuk diberikan porsi Ngomong politik, politik. ya bukan porsinya gitu. Jadi Enggak, tapi saya melihat bahwa dia itu menguasai semuanya. Apakah ada orang yang dia itu secara disiplin ilmu pengetahuan mengetahui kan dalam ilmu dalam politik kan ada hal-hal yang nggak penting. Dalam kesehatan ada juga hal yang nggak penting. Nah, itu porsi untuk orang yang nggak Sugik Nur. penting. Membahas politik yang nggak pentingnya, seperti Oke. isu-isu yang nggak penting gitu dalam politik dibahasnya sama dia. Gitu. Bukan berarti isunya nggak penting, tapi orang yang membahasnya itu apa efeknya ketika dia yang membahasnya gitu loh. Efeknya ya buat yang nonton yang nggak penting juga. Oke, Ya, intinya sesuai berarti, pasar. berarti ketidakpentingan yang seolah-olah dibuat penting. Penting. Dan bagi orang yang nggak penting yang menontonnya, Itu penting. Gitu. Bingung juga ya. Oke, jadi intinya gitu bahwa narasi yang saya buat kemarin, opini yang mungkin saya buat untuk mengkanter opini Sugik Nur Raharja itu tidak salah-salah amat. Dia mengatakan sendiri. Ini bayangkan orang yang belum menyaksikan secara langsung faktanya seperti apa, bohong atau tidak, settingan atau tidak, dia sudah mengatakan bohongi umat dan settingan. Emang orang yang nggak penting selalu nggak penting ya bicaranya? Ya, aku kira sih emang nggak penting. Tar lu. Ini kontennya biasa aja kan? Nggak penting kan konten kita? Ya iya sih Nggak penting ya. Nah, makanya saya makan sambil santai, makan kayak ginian. Karena kontennya nggak penting. Ya. Jangan konten nggak penting, pura-pura penting dengan formal gitu. Kan ada yang kayak gitu. Ya kan? Betul. Berarti boleh makan nih? Boleh. Kan konten nggak penting. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Penting nggak untuk membacakan Bismillah? Nah, kalau itu penting. Oh, penting ya. Yang nggak penting itu, yang nggak bener itu di awal baca Bismillah, tapi pembahasannya nggak penting. Oh iya. Kan nggak penting ini. Ya karena kita kan urusannya beda lagi. Oh, Kalau iya. makan kan kita Penting. penting. Kalau membahas yang nggak Oke. penting, nggak Jadi usah pakai gitu, Bismillah. sahabat-sahabat semua. Itu orang memang saya kira sudah apa namanya ya. Apalagi pas kalimat awal, pas dulu itu saya mengkritik karena ada ucapan demi Allah. Itu adalah bohong. Waduh. Seolah-olah itu adalah settingan. Bayangkan orang sudah mengatakan demi Allah sementara belum menyaksikan secara fakta. Berarti yang bohong itu siapa? Yang gak penting. Siapa yang gak penting? Dia ngomong demi Allah. Demi Allah tapi belum membuktikan secara jelasnya. Artinya bahwa saya ingin sebetulnya gini aja sebetulnya, Bung. Saya menginginkan untuk di dalam bermain media sosial itu fair. Bijak lah ya. Bijak, fair di dalam media sosial. Begitu, bro. Jadi janganlah jadi orang yang gak penting. Artinya harus juga kita tidak boleh membohongi di media sosial seolah-olah apa yang Anda katakan sebagai sebuah kebenaran padahal pembenaran. Beda kan? Benar. Kebenaran dengan pembenaran.
Tadi videonya saya lihat juga kan membahas politik lah, masih harus benar PKI lah. Itu yang menarik lah buat saya gitu kan. Dia membahas sebenarnya nggak ada PKI mana? Emang ikut pemilu PKI kan enggak. Nah nanti kalau ngomong gitu Bung, udah nyerempet ke politik nih. Ya kan saya orang politik, FISIP. Iya sih. Kan basic saya politik, Ya, iya FISIP. sih. Gitu kan? Supaya gini aja, kan gini, masyarakat dunia maya itu sangat banyak, sangat beragam sekali. Kemudian orang-orang yang hadir di media sosial Beragam ya, bukan seragam. bukan seragam tapi beragam. Ya udah. Ada yang mencerna dulu ketika mendengarkan atau mendapatkan informasi, ada yang tidak mencerna dulu. Nah ini yang berbahaya. Coba kalau misal dicerna dulu, benar nggak sih dia yang dia katakan itu benar nggak? Tapi mudah-mudahan yang nonton channelnya Sugiknur itu orang-orang yang cerdas gitu. Tapi kalau misalkan percaya sama Sugiknur ya mungkin Dia diberi akal, cuma akalnya tidak difungsikan. ya makanya saya menyalahkan antum. Kalau antum membahas Sugiknur, antum yang saya salahkan karena apa? Nggak Ya kan penting. nggak penting. Jangan berekspektasi bahwasanya Sugiknur harus berbicara soal politik. Itu bukan porsi dia. Jangan coba-coba antum untuk menuntut Sugiknur membuat konten-konten edukatif, konten-konten politik. Jangan. Karena Kasihan, nanti dia harus mikir. Kalau antum berekspektasi demikian, itu kasihnya ke Najwa Shihab, begitu aktor-aktor politik itu kalau baru. ceramah agama kasihnya ke Quraisy Shihab. Gitu. Jadi sesuai dengan porsinya lah gitu. Kalau antum berekspektasi, Dia kiai besar, dai nasional, salah berarti. aduh saya nggak bisa ngobrol yang lain-lain lah. Karena kan dia mengatakan saya adalah dai nasional. Ya begini dia kan, Mungkin dia begini. nasional kan mencakup kiai itu kan ada jamaahnya. Aneh saya juga di sini. Kiai itu bukan Anda yang membuat, tapi label yang dibuat, yang diberikan oleh masyarakat. Sertifikatnya oleh masyarakat, bukan Anda membuat sertifikat sendiri. Iya, dan label itu diberikan oleh masyarakat atas karena gagasan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Bukan hanya Konsepsi. Ini bukan hanya gagasan, saya kira proses kehidupannya dan akhlakul karimah. Dia diyakini oleh masyarakat, bukan diyakini ya. Diharapkan oleh masyarakat untuk bisa membimbing dunia juga akhirat. Bukan kiai fungsinya melihat umat itu dengan rohmah, bukan godok. Buat para penonton channelnya Manusia Plural, jangan cuma mentang-mentang kita santai gini ngobrolnya nggak beresensi, ya. Karena banyak sekali yang ngobrolnya formal dengan tema tampilan formal, tapi obrolannya justru nggak beresensi. Kebalikannya, kalau kita santai aja, Mudah-mudahan berisi. insya Allah. Dia menurut kalian seperti apa? Itu pikiran saya sih, itu pikiran kita. Nah, menurut kalian seperti apa? Karena gini, kenapa saya membahas ini? Ada juga Bung yang nge-inbox, karena kenapa saya tahu video itu ya, ada yang nge-inbox sampai 2 sampai dia itu mengelas untuk mengkanter narasi Sugiknur ini, video ini. Sampai minta tolong bahasanya. Saya fans berat Kang Ujang Bustami, saya minta tolong untuk mengkanter opini Sugiknur Raharja ini. Ada 2 orang tuh. Buat saya, buat fans-fansnya Kang Ujang, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir Kang Ujang ditinggalkan fans atau pengagumnya. Karena saya yakin fans dan pengagum Kang Ujang itu manusia-manusia cerdas. Gitu. Dan jangan punya pikiran kalau Kang Ujang itu terganggu dengan obrolan Sugiknur. Nggak bakal terganggu. Beliau nggak akan. Dia kan cerdas. Manusia cerdas. Manusia Gitu. cerdas. Jadi dia nggak bakal terganggu. Justru yang terganggu itu orang-orang yang nggak penting tadi. Membahas Gus Ujang. Aduh, skala kaku. Masa harus dikepret? Sholawat aja lah, sholat. Oh, Akbar. Oke. Begitu ya, sahabat-sahabat, perbincangan yang mudah-mudahan gak penting tapi ada pentingnya. Insya Allah.
yang bisa kita sampaikan dan bisa kita sajikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.